Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Pada video kali ini, kita akan membahas apakah hantu memang benar ada atau tidak. Sebenarnya serem juga membahas hal ini, tetapi penasaran juga. Jadi mari kita membahasnya. Dalam cerita rakyat, hantu adalah jiwa orang yang mati, yang diyakini dapat menampakkan diri kepada orang yang hidup. Pertama-tama kita akan membahas mengenai masalah hantu ini berdasarkan ilmu fisika. Ada yang beranggapan bahwa keberadaan hantu berkaitan dengan hukum kekekalan energi yang berbunyi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat mengubah bentuk. Mereka berpendapat, jika ada seseorang yang meninggal, energi yang tersimpan dalam tubuhnya akan langsung terkonversikan menjadi energi yang disebut hantu. Apakah benar begitu? Saat hidup, manusia mengumpulkan nutrisi dalam tubuh. Sementara, setiap tubuh menjadi rumah bagi triliunan mikroorganisme. Sel manusia hanya berjumlah sekitar 43% dari total sel dalam tubuh. Sisanya adalah koloni mikroskopik yang biasa disebut sebagai mikrobiome. Mikrobiome di tubuh manusia terdiri dari berbagai koloni bakteri, jamur, virus, dan mikroorganisme lainnya. Silakan referensi ada di deskripsi. Kadang-kadang saya bingung nih dengan ilmu pengetahuan. Pada video sebelumnya yang telah kita bahas, tubuh kita 99% adalah gaya elektromagnetik. Terus pada video sebelumnya juga telah kita bahas, kita kadang-kadang partikel, kadang-kadang gelombang. Dan pada video ini sel manusia hanya berjumlah 43% dari total sel dalam tubuh. Jadi sebenarnya kita ini apa? Tetapi mari kita coba lanjutkan saja. Saat manusia hidup, mikroba yang ada di dalam tubuh membantu dalam proses mencerna makanan, menghasilkan vitamin, terlindung dari infeksi, dan lain-lain. Lantas apa yang terjadi pada mikroba tersebut saat manusia mengalami kematian? Mikroba tersebut masih hidup setelah seseorang mengalami kematian. Mikrobiome yang ada di dalam tubuh kita merupakan nekrobiome, yaitu organisme yang tumbuh subur di dalam tubuh kita setelah mati. Dan mikroba tersebut bertemu dengan komunitas baru, yaitu mikroba tanah, yang mengakibatkan tubuh manusia setelah meninggal akan mengalami pembusukan. Proses yang dijalani mikroba ini disebut daur ulang nutrisi detritus atau daur ulang organik tak hidup. Mikroorganisme tersebut menyerap tubuh yang telah terurai sebagai sumber energi. Jadi, hantu bukanlah energi yang tertinggal ketika seseorang meninggal, karena energi tersebut diserap oleh mikroorganisme. Lalu, jika hantu bukan energi, apakah hantu cuma halusinasi? Baiklah, sekarang kita beralih ke ilmu psikologi. Ketakutan terhadap hantu atau supranatural, meskipun terjadi sangat umum, tetapi tidak dipahami dengan baik, seperti ketakutan pada fobia alami. Misalnya, fobia terhadap binatang. Kalau fobia terhadap binatang mudah diperoleh melalui pengalaman langsung. Misalnya, fobia terhadap kecoa. Kita mudah memahaminya karena kecoa mudah diperoleh dan bisa dilihat oleh semua orang. Sebaliknya, ketakutan terhadap hantu tidak melibatkan pengalaman yang langsung, namun tampaknya terkait dengan bias kognitif yang didorong oleh faktor budaya. Bias kognitif merupakan kondisi yang terjadi ketika alam bawah sadar
salah dalam berpikir, memproses, dan menafsirkan informasi. Kondisi ini bisa mengakibatkan seseorang meyakini keberadaan hantu. Sedangkan faktor budaya berperan dalam ketakutan terhadap hantu. Misalkan jenis hantu pada budaya barat, seperti zombie, monster, dan Dracula, berbeda dengan jenis hantu pada budaya timur, misalkan genderuwo, kuntilanak, dan pocong. Di barat tidak ada genderuwo, kuntilanak, dan pocong. Begitupun di sini tidak ada zombie, monster, dan Dracula. Pada video ini saya tidak menampilkan gambar-gambar hantu tersebut, soalnya serem juga. Kepercayaan terhadap hantu atau supernatural adalah super alami. Artinya hal-hal tersebut terjadi secara spontan. Mungkin karena keyakinan tersebut bertumpu pada konsep intuitif, seperti dualisme pikiran, tubuh, dan juga animisme atau kepercayaan terhadap makhluk halus yang dapat menimbulkan ketakutan pada hampir semua orang. Ada 3 cara yang mungkin untuk memperoleh rasa takut. 1. Pengkondisian. Misalnya peristiwa traumatis seperti jatuh dari pohon. 2. Pengalaman perwakilan. Misalnya melihat orang lain jatuh dan terluka. 3. Informasi. Misalnya mendengar cerita hantu. Telah terbukti bahwa wilayah otak terpenting dalam perolehan rasa takut adalah sama untuk pembelajaran rasa takut langsung dan tidak langsung. Informasi verbal atau informasi melalui omongan sudah terbukti secara ilmiah mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap rasa takut akan hal-hal yang belum pernah dilihat sebelumnya. Sesuatu hal yang tidak diketahui merupakan ketakutan mendasar dan komponen inti dari ketakutan tersebut, karena terdapat faktor penasaran. Kecenderungan untuk mendeteksi secara berlebihan sesuatu yang memiliki ciri-ciri mirip manusia menimbulkan rasa takut dan mengisyaratkan potensi bahaya yang pastinya lebih baik berhati-hati daripada menyesal akibat dari sesuatu hal yang merugikan. Ketidakpastian tentang ancaman akan memperkuat rasa takut. Nah, ini pernah dialami oleh saya. Maaf jadi cerita kisah pribadi. Dahulu ketika kos, malam-malam saya buka pintu kamar, dan di atas ada seperti kain yang berwarna putih menggantung. Spontan tubuh terdiam karena takut dan perasaan yang bercampur aduk. Lalu menutup pintu. Tetapi karena penasaran, meskipun takut, lalu dilihat melalui jendela. Dan setelah diamati, itu adalah kain mukena putih yang digantung di jemuran. Kebetulan kamar kos saya di depannya jemuran. Pada saat tersebut saya takut melihat kain putih tersebut. Meskipun belum pernah melihat hantu, dikarenakan omongan orang lain yang menyebutkan bahwa hantu memakai kain putih, atau karena menonton film horor. Saat orang merasakan adanya hantu, dia mengatakan mereka seringkali sendirian dalam kegelapan dan ketakutan. Jika gelap, otak tidak dapat memperoleh banyak informasi visual dari dunia luar. Itu harus menciptakan lebih banyak realitas. Dalam situasi seperti ini, otak mungkin lebih cenderung memaksakan ciptaannya sendiri ke dalam kenyataan. Gambaran otak tentang realitas terkadang mencakup hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Rasa takut terhadap hantu dapat menyebabkan pemikiran analitik menjadi terlalu sulit untuk digunakan, karena hantu menimbulkan ketakutan alami. Terdapat sebuah penelitian bahwa menonton film horor memiliki efek supernatural yang cenderung memicu jaringan yang sama
dengan rangsangan di otak pada kehidupan nyata, menunjukkan bahwa ketakutan supernatural melibatkan mekanisme otak yang sama seperti ketakutan alami. Misalkan, ketika menonton film horor, contohnya film zombie, meskipun fiktif, tetapi dikarenakan ada fitur pada zombie tersebut seperti bisa menular, mengakibatkan zombie lebih menarik perhatian dibandingkan dengan misalkan beruang dalam kehidupan nyata. Karena itu film-film horor laku keras di pasaran. Hasil dari penelitian pencitraan otak manusia menyoroti peran amigdala dan korteks prefrontal medial dalam hubungannya dengan ketakutan yang umum dan fobia yang mendeteksi adanya ancaman. Salah satu hasil survei menyebutkan bahwa 74% anak usia 4 hingga 6 tahun, 53% anak usia 6 hingga 8 tahun, dan 5% anak usia 10 hingga 12 tahun melaporkan ketakutan terhadap hantu. Ketakutan ini dipandang sebagai kesengsaraan anak yang bersifat sementara dan diharapkan dapat diatasi pada masa remaja. Apabila ketakutan terhadap hantu dimulai pada masa kanak-kanak dan berlanjut hingga dewasa, akan melumpuhkan sektor-sektor penting kehidupan mereka, seperti sektor sosial, kesehatan mental, kerugian finansial, dan lain-lain. Keyakinan supranatural kemungkinan besar mempunyai konsekuensi serius, baik secara fisik maupun kesehatan mental. Misalnya, orang yang memiliki kepercayaan supernatural mungkin menderita gangguan kecemasan. Ketakutan terhadap hantu dan kekhawatiran supernatural bisa menjadi penyebab ketidaknyamanan yang hebat, kurang tidur, dan gangguan sosial, juga gangguan dalam pekerjaan. Jadi, dalam ilmu psikologi tidak mempercayai adanya hantu. Lalu bagaimana mengenai keberadaan hantu berdasarkan agama? Bisa dilihat pada hadis riwayat Muslim nomor hadis 4119. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada penyakit yang menular secara sendirian, tidak ada pengaruh atau tanda bahaya karena suara burung, dan tidak ada hantu. Berdasarkan hadis tersebut disebutkan bahwa tidak ada hantu, dengan catatan bahwa hantu di sini dimaknai sebagai arwah orang yang meninggal dan bergentayangan, bukannya jin. Karena kita meyakini adanya jin. Bahkan di dalam Al-Quran terdapat surat Al-Jin, di mana ayat pertamanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Jin ada yang soleh dan ada pula kebalikannya, sesuai dengan Quran Surat Al-Jin ayat 11. Dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang soleh dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Sedangkan setan terdiri dari golongan jin dan manusia, sesuai dengan Quran Surat An-Nas ayat 4-6. Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Lalu, apakah kita dapat melihat jin? Quran Surat Al-A'raf ayat 27.
Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia. Setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Berdasarkan ayat tersebut, manusia pada umumnya tidak dapat melihat jin, kecuali orang-orang tertentu. Misalkan Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan risalah kepada para jin, dan Nabi Sulaiman alaihissalam yang para pekerjanya dari golongan jin, sesuai dengan Quran Surat Saba ayat 12. Dan sebagian para tentaranya juga dari golongan jin, sesuai dengan Quran Surat An-Naml ayat 17. Quran Surat Ali Imran ayat 175. Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang beriman. Konteks ayat ini sebenarnya ketika ada orang yang menakut-nakuti bahwa orang-orang Quraisy akan menyerang kaum muslimin. Tetapi pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 268, setan juga menakut-nakuti akan kemiskinan. Jadi kemungkinan besar terdapat peran serta setan dalam hal menakut-nakuti yang berkonotasi negatif ketika seseorang fobia terhadap hantu. Sebagai kesimpulan, fobia terhadap hantu sangat meresahkan karena bisa mempengaruhi berbagai faktor kehidupan, baik kesehatan mental, faktor sosial, faktor ekonomi, dan sebagainya. Berdasarkan pembahasan tadi, bahwa sebenarnya hantu tidak ada. Dalam hal ini, tidak mungkin orang yang meninggal arwahnya bergentayangan. Tetapi jika jin, kita harus mempercayai keberadaannya. Manusia pada umumnya tidak dapat melihat jin. Fobia terhadap hantu mungkin diakibatkan oleh setan yang menakut-nakuti. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yatawalu Quran. Konten ini hanya berbagi ilmu. Maaf jika dalam pembahasannya masih banyak kekurangan dan terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jiwa dan raga, juga menjadi pribadi yang lebih baik. Referensi ada di deskripsi. Silahkan kalau ada yang mau menulis komentar, saran, kritik, atau mungkin pengalaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.